Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemirsa, masih ada Mas Adi Prayitno, pengamat politik, serta Pak Sugeng Teguh Santoso, PLT Ketua Indonesia Police Watch. Kita membahas mengenai bubarkan ormas brutal. Tadi yang sempat menggantung pertanyaan saya kepada Pak Teguh, yaitu mengenai bagaimana yang harus dilakukan penegak hukum, karena yang kita tahu ormas-ormas yang bicara ini ada oknum yang melakukan hal yang brutal dan juga sembarangan begitu ketika melakukan aksinya. Nah, apa yang harus dilakukan penegak hukum untuk bisa mendisiplinkan ini? Ini beda nih fungsi pendisiplinan ormas ya dengan kemudian apa yang dilakukan penegak hukum terkait tindakan brutal ormas ya. Oke. Kalau tindakan brutal ormas tidak bisa tidak akan ada dua yang harus dimintakan pertanggungjawaban. Satu korlap ya, korlapnya. Kemudian kedua adalah pelakunya. Pelakunya harus dipidana. Ini jelas ya. Polisi tidak boleh ragu melakukan proses pidana kepada pelaku dan pihak-pihak yang terlibat juga di sana ya. Mungkin pelaku tidak satu, misalnya memukul, terlibat di dalam proses penganiayaan pasal 170 ya, itu harus ditindak, tidak perlu ragu. Kemudian kepada korlap ya, peran korlap di dalam aksi ini seperti apa ya, harus diteliti, karena ketika mau aksi berdasarkan ketentuan kan mereka harus melakukan pemberitahuan ya, pemberitahuan tentang jumlah peserta, tujuan demo, masa yang akan dikerahkan, kemudian perlengkapannya. Karena saya melihat terkait dengan demo yang rusuh di sana itu ada penggunaan senjata, ada membawa senjata, ya, membawa senjata tajam ini harus diproses sebagai meskipun pidana. Pada akhirnya ormas ini mengaku ini adalah oknum-oknum saja atau ada provokator yang melakukan ini, Pak. Ya, dia dihukum saja, itu yang oknum dihukum saja ya. Hukum saja itu oknum ya, dan setiap polisi harus konsisten ketika ada ormas melakukan itu, mau dibilang oknumisasi ya diproses saja ya. Jadi nggak perlu ragu. Problemnya kemudian aparat ini ragu ya, kemudian aparat juga khawatir. Tidak perlu khawatir, penegak hukum, aparat negara menjalankan kewajiban hukum, tidak perlu khawatir ya. Kita ada yang sipil nih ya, sipil kayak gitu. Kita ngomong ini misalnya itu, ya kita tidak perlu khawatir ini maksudnya apa nih Pak? Pihak berwajib berkenan begitu atau mungkin diperbolehkan untuk melakukan tindakan keras ini juga kepada mereka-mereka yang brutal ini? Oh ya, itu menggunakan prosedur lah. Kan ada prosedur yang namanya peraturan standar operasi prosedur penanganan demo anarkis. Itu ada. Dari mulai memperingatkan, kemudian menggunakan kekuatan tangan, kemudian menggunakan kekuatan senjata, ya, alat memukul, sampai kemudian water cannon, itu ada prosedur-prosedurnya. Sudah ada tahapannya ya Pak Teguh? Ada tahapannya, jadi nggak perlu khawatir. Maksud saya nggak perlu khawatir ini, nggak usah terjebak dengan perdebatan wilayah perbedaan pendapat di publik ya. Kalau itu tindak pidana, tangkap, proses. Ya, masyarakat tentu mendukung. Tidak perlu ada pertimbangan yang lama-lama lagi begitu ya Pak Teguh ya. Tidak perlu lama-lama, nanti masuk angin sebaiknya karena bisa juga ada telepon dari sana, telepon dari sini ya. Bisa goyah, nggak perlu khawatir, itu maksud saya gitu. Jadi laksanakan dengan cepat dan tepat begitu, dan sampai ada pertimbangan-pertimbangan lain atau mungkin masukan-masukan lain dari pihak-pihak lain tentunya ya Pak Teguh ya. Saya kembali ke Mas Adi, dengan adanya kericuhan yang selalu terlibat dari ormas ini, keterlibatan dari ormas ini, apakah memang ormas-ormas yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti undang-undang ormas yang ada? Saya kira memang begitu ya, ada proses internalisasi pendidikan politik yang gagal, bahwa seakan-akan berorganisasi itu bisa semena-mena, bisa seenaknya atas nama mayoritas karena pendukungnya banyak, sehingga merasa kuat dan tidak tersentuh oleh siapapun. Itu kan berbahaya, April. Apapun judulnya, Indonesia itu adalah negara hukum yang
Tidak boleh siapapun, entah itu ormas, entah itu partai politik, entah itu pejabat yang merasa lebih besar dari negara ini. Itu penting ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng itu saya kira bagus. Ada kasuistik di mana misalnya kasus demo bawa sajam, senjata tajam, kemudian menyiksa dan menyakiti polisi. Saya kira memang itu domainnya polisi ya. Jadi siapapun harus diungkap sampai tuntas. Kalau saya sebagai orang yang sudah lama di dunia aktivis, demonstrasi itu kan ada jejaring kepanitiaannya, April. Ada Korlap, ada Jenlab, ada kemudian border namanya, ada kemudian bagian agitasi dan propaganda. Saya kira hal-hal yang terkait di dalamnya perlu dimintai keterangan. Kenapa sampai misalnya ini proses politik yang mendewasakan tidak terjadi, bahwa menjadi tindakan yang anarkis gitu, bawa senjata tajam dan seterusnya. Yang kedua, ormas ini kan di bawah Kemendagri ya. Itu yang saya kira konteksnya kenapa Pak Junimat itu perlu menyampaikan pentingnya evaluasi terhadap ormas. Artinya apa? Memang harus ada ranking dalam tahun 2020, 2021 kan akan kelihatan ormas mana yang misalnya sering clash, terlibat bentrok satu dengan yang lainnya. Nah, ormas-ormas yang semacam ini saya kira memang perlu ada peringatan khusus dalam tanda kutip ya, sebagai wujud supaya itu tidak terulang. Ormas itu adalah aksentuasi di mana tempat orang menyampaikan aspirasi. Kalau kita bicara soal bagaimana ormas-ormas yang selama ini ada sudah mempunyai track record atau rapot-rapot begitu, Mas Adi. Nah, apakah sudah saatnya ini mulai diketok palu begitu, mana ormas yang harus dilanjutkan dan dibubarkan? Ya, sebelum tahap pembubaran kan kalau mengacu pada undang-undang ormas kan harus ada peringatan yang sifatnya persuasif itu ya. Sanksi administratif tertulis 1, tertulis 2, tertulis 3. Kalau itu tidak diindahkan misalnya, kalau dia mendapatkan bantuan dari pemerintah, cabut bantuannya. Yang kedua, badan hukumnya itu dicabut. Artinya ormas itu tidak berbadan hukum. Itu sanksi-sanksi yang paling mungkin dilakukan. Tapi kalau ormas ini sudah bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, apapun judulnya, saya kira memang layak tuh. Masalahnya Mas Adi masih banyak ormas-ormas yang ada petinggi-petinggi di atasnya yang juga menjabat sebagai mempunyai jabatan penting lah berada di negara kita. Betul, itulah paradoksnya. Saya kira kalau memang ada elit-elit ada di dalamnya, justru harus memberikan contoh yang baik. Jangan lagi ada kasus kekerasan, intimidasi, clash, bentrok, justru atas dasar sesama anak bangsa, April. Sampai kapan kita konsolidasi kita ini akan solid dan maju? Kalau tiap hari misalnya hanya karena perbedaan ormas, itu bentrok gitu ya. Bagi saya cukuplah partai politik yang melakukan itu semua. Karena cepong, karena kampret gitu ya, karena ini berarti menjadi PR kita bersama ya, Mas Adi, utamanya pejabat-pejabat yang saat ini memiliki berbagai ormas di bawahnya. Ini tanggung jawab besar bagi mereka-mereka ini untuk bisa mengedukasi begitu paling tidak ya, agar ormas-ormas menjadi tupoksinya atau sesuai dengan tujuan yang baik bagi negara ini. Mas Adi, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami, dan juga Pak Sugeng Teguh Santoso. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum. Ya pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama MNC News.